Oke, balik lagi bersama P Adventure. Kali ini kita bahas tentang bola-bolaan lagi. Iya. Kali ini kita bahas apa, Bang? Puskas Award. Puskas Anjay. Award. Faktanya adalah Apa tuh? back timnas kita masuk nih Siapa nominasi. tuh? Rizky Ridho. Namanya dari Rizky itu dia. Ih, Rizky. Gokil. Nah, ini kali ini kita ngebahas tentang ini aja ya, maksudnya. Ini pasti banyak, ini kan banyak pemain yang nggak kita tahu juga ya, nggak kita kenal Ya itu. kenal paling kayak Mm-mm. Rais sama Yamal. Iya, Rais sama Yamal udah pasti semua orang tahu, sama Rizky Ridho lah udah pasti. Lo orang Indonesia nggak tahu Rizky Ridho, gila kali ya. Back timnas lagi. Kan ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas pemain yang lain ya di nominasi Puskas Award ini. Mungkin banyak yang nggak tahu di negara mana, dia posisi sebagai apa dan lain-lain faktanya lah ya. Iya betul. Ini kita bakal kulik aja satu persatu. Oke, kita mulai dari Alejandro. RE2. Alejandro. Alejandro. Ini. Oke, Alejandro ini ternyata faktanya dia itu Asalnya Brazil. asalnya dari Brazil dan dia posisinya sebagai penyerang. Dan faktanya adalah dia ini pas dapat nominasi Puskas Award ini, Ya. dia ini lagi di Liga Brazil. Oh, main di Liga Brazil dia. Iya, pertandingan Liga Brazil dan dia masih di Liga Brazil. Antara Victoria dan Cruzeiro. Nah, si Alejandro ini dia posisinya di Victoria pada saat itu ya. Nah, dan fakta berikutnya tentang Alejandro ini udah pindah dia nih sekarang. Oh, udah pindah sekarang Nah, dia. Ternyata ini tahun 2004 ya. 2024. 2024. Oh, Pas musim dapet, kemarin ya. musim kemarin. Udah pindah ke CSKA Moskow, udah beda liga nih. Sekarang di Liga Rusia ya. Liga Rusia. Liga Rusia. Dari Liga Brazil ke Liga Rusia. Oke, next berikutnya ada Alessandro Diola. Italia namanya. Italia. Betul sekali. Dia ini berasal dari Italia dan posisinya gelandang tengah kiri. CMF. Cagliari. Dia ini dari tim Cagliari. Pas dapat nominasi ini, dia tuh lagi di pertandingan Serie A Italia antara Cagliari melawan Venezia. Tidak asing dan tidak bukan, ini adalah mantan klub dari JIS kapten. Tapi pada saat pertandingan ini JIS masih ada nih. Oh, masih ada ya? Karena ternyata nominasi ini itu ada di bulan Mei. Belum pindah JIS ke Sassuolo. Belum pindah ya. Dia tuh pindah Agustus baru ya? Dia ke Sassuolo tuh. Sekarang dia udah di Sassuolo. Jadi lu kalau cari nggak ada di Venezia. Dan di Sassuolo juga jadi back andalan ya, utama sekarang dia. Karena di sini juga posisi dia bagus tuh. Bagus sih. Ternyata si Venezia ini formasinya 3-5-2. Persis timnas waktu dipegang Sintayong, iya. JIS kartu kuning sih. Pemain berikutnya ini ada Pedro de la Vega. Dari mana nih dia, Bung Teduh? Dia ini dari Argentina ya. Argentina. Dan posisinya sayap, Bang. Sayap ya? Sayap banyak sih ini. Sayap back, sayap apa dia nggak jelas juga sih. Kasih tahu sih. Striker kali ya? Striker, harusnya sih striker. Oke lah, kita anggap nih striker. Jadi faktanya adalah ini pertandingan antara Cruz Azul lawan Sounders. Dan 7-0 dia ngebantai. Gokil. Kayak ini sebenarnya Seattle Sounders ini kan Amerika Serikat ya. Terus Cruz Azul nih Meksiko. Iya. Ini berarti pertandingan apa, Liga Amerika? Piala Benua Amerika. Kayaknya ini lagi pertandingan Piala Benua Amerika. Dan dia ngebantai. Oke, 7-0. Next. Ya, ada lagi Santiago Montiel. Ini kebangsaan Argentina. Wih, posisinya fullback kiri. Wih. Oh iya, back juga. Oh iya, mantap. Ya, di sini sih pertandingan biasa aja ya. Pertandingan lagi Liga Argentina. Antara Independiente melawan Independiente Rivadavia. Ini gimana sih bacanya? Rivadavia. Enggak sih, Independiente ini. Ya, pokoknya gitu lah. Dan golnya tunggal, Bang. Tunggal, 1-0. Dia ini penyelamat tim dia. Ngasih kemenangan. Oke, next berikutnya. Ada Am Nasr.
Ini dia penyanyi dangdut kita. Dia berasal dari Mesir. Klubnya Mo Salah. Negaranya Mo Salah. Mo Salah. Sama Mesir. satu negara dia. Dia sebagai CF nih, kayaknya CF Mo Salah dia nih Wih, di Mesir. posisinya striker. Striker. Oh, wajar sih, Bang. Wajar. Emang tugasnya dia nyetak gol ya. Nah, cuman ketika dia dapat nominasi ini nih, dia tuh masih di Sparko timnya. Oh, masih main di Sparko. Masih main di Sparko. Sekarang pindah. Sekarang udah ke Zamalek. Sama-sama Liga Mesir. Oh iya, Liga Mesir. Sama-sama Liga Mesir ya. Sama-sama Liga Mesir. Jadi ini Al Ahly melawan Sparko. Posisinya dimenang sih 2-1. Oke lah. Next. Oke, ada Carlos Orantia. R-nya 2 lagi. Meksiko nyebutnya gitu. Orantia. Ini kayak huntelar ya mukanya. Dia kebangsaan Meksiko ya. Sebagai gelandang serang kanan. Oke, ini pertandingan antara Atlas dan Gueteraro. Skornya 2-1 ya. Skor 2-1 dimenangkan oleh Atlas. Ini dia lagi Liga MX ya, di pertandingan liga ya. Liga Meksiko. MX itu Meksiko ya. Bukan Jupiter. Bukan King. Oke, next. Ada Lucas Ribeiro. Wih, Brazil, Bang. Brazil. Oke, dia ini kebangsaan Brazil dan berposisi sebagai gelandang serang kiri, Bung Teduh. Gelandang serang deh. Dan sebenarnya pas dia menang nominasi ini lagi pertandingan Mamelodi Sundowns versus Dortmund. Oh, di Piala Dunia Antar Klub. Kayaknya sih. Iya. Coba kita lihat nih. Oh iya, Piala Dunia Antar Klub FIFA. Dan posisinya gelandang serang kiri. Dan dimenangkan sama Dortmund 3-4. Ini tapi bisa ngelawan ya. Makanya. Bisa golin loh. Dan faktanya adalah ternyata Mamelodi Sundowns ini Liga Afrika deh. Oh, Afrika itu. Liga Afrika Selatan. Gokil ya. Gokil juga. Lawan Dortmund bisa imbang. Dan dia salah satu pencetak golnya. Cuman faktanya adalah dia udah nggak di situ. Oh, udah pindah. Pindah ke Liga Spanyol. Liga Spanyol bernama Cultural Leonesa. Tapi bukan di Liga 1 ya. Di Liga 2 ya. Segunda itu pasti tahu lah. Orang-orang pencinta Liga Spanyol. Divisi 2. Oke, next. Fakta menariknya. Declan Rice. Pakai baju jadul. Mana logonya? Oh, di tengah. Sebagai fan Arsenal gimana nih? Pemainnya masuk nominasi Puskás Award. Puskasnya biasa aja, tapi ketika ngebantai Real Madridnya sangat luar biasa ya. 3-0 dengan 2 gol free kick. 2 gol free kick dari Declan Rice. Gokil sih dia. Dan kipernya sekelas Thibaut Courtois. Kiper Real Madrid. Maka tendangan bebas. Dikasih tendangan lengkung mulu dia. 2 kali lagi. 2 kali. Skornya 3-0 di Liga Champion. Di sini Mbappe tidak bisa apa-apa ternyata. Dikantongin sama Saliba dan Gabriel. Oke, next. Berikutnya. Ada Kevin Rodriguez. Oke, dia ini berkebangsaan Prancis ya. Oh, Prancis dia. Tapi ganda sih. Portugal dan Prancis ya. Lagi-lagi posisinya fullback loh, Bang. Fullback juga ya. Fullback kiri. Ini boleh. Kalau striker biasa ya. Striker biasa. Emang tugasnya striker mencetak gol. Tapi kalau back nyetak gol indah, waduh. Harusnya jadi poin plus itu. Jadi ketika di video itu yang masuk nominasi itu, ini pertandingan antara Liga Turki ternyata. Antara Kasimpasa berlawan Rizespor. Kasimpasa, Rizespor. Dia di Kasimpasanya. Gol pertama dia tuh. Di menit 20. Skornya 3-2 ya. Skor 3-2 dimenangkan oleh timnya. Tapi sekarang dia udah pindah. Udah pindah juga. Cuman sesama Liga Turki juga sih. Masih di Liga Turki. Di Gaziantep FK. Gokil. Next berikutnya. Ya, ini dia nih bocah duga. Lamine Yamal. Lamine nih. Udah, ini harus kita bahas lah ya. Sayap kanan dia. Ini lawannya Espanyol di pertandingan La Liga 2-0. Oke. Aduh.
Oke lah. Udahlah, males bahas bocah ini nih. Ya. Tengil. Next. Ini dia Pemain timnas kita, kebanggaan warga negara Indonesia nih, Bang. Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Back tengah, Bang. Nah, bagi yang belum tahu dia tuh back tengah, boy. Back tengah lu. Back tengah. Ini tendangannya spektakuler. Itu keberuntungan atau skills? Skill. Skill. Murni skill. Karena dia sempat scanning. Lihat Lihat sekitar baru shooting. Dan itu bukan shooting, sebenarnya dia teknik umpan lambung ya. Iya. Karena trupasnya dia juga bagus sih. Trupasnya bagus. Trupasnya bagus. Kayaknya full skill sih. Dan scanningnya dia bagus. Dan sayangnya Persija harus kalah. Kalah 3-1. Dia gol satu-satunya Persija. Iya, padahal dia unggul dulu. Unggul di awal. Karena kartu merah kan. Dapat serangan balik dari Rio Matsumura, oper ke Ridho langsung dari tengah maju dikit lah. Iya, langsung di syuting ya. Wah, gokil sih. Harapannya gimana, Bang, buat Rizky Ridho? Menang. Tapi harusnya dia paling bagus ya di antara yang lain. Harusnya sih. Iya. Karena dengan itu tadi, dia tuh bukan yang mencoba keberuntungan, tapi emang dia scanning, terus dia timing. Hebat. Iya kan? Scanning dulu lihat kanan kiri lihat posisi kiper agak maju, dia langsung long ball. Nah, timingnya bagus banget. Ketika dia nge-shot ternyata kipernya emang gak keburu, ya itu kan emang ini ya, maksudnya pengalaman dia di nggak bisa berbohong sih, Bang. Nggak bisa berbohong sih. Bantu dia. Iya. Cuma sayangnya kalah Persija nih 3-1. Faktanya. Oke, next. Ternyata itu udah 11 pemain ya. Yoi. Cuman sebenarnya Puskas Award tuh apa sih? Puskas Award sih. Puskas itu kayak penghargaan dari FIFA, Bang. Untuk gol terbaik atau terindah. Gol cantik lah. Nah, nama Puskas itu sebenarnya itu nama pemain, Bang. Oh gitu. Iya. Nama itu French Puskas nama aslinya. Karena dia tuh sering gol-golin kayak gol-gol akrobatik, gol-gol indah. Si Ferenc Puskas itu. Ya. Kalau nggak percaya teman-teman lihat aja deh videonya di YouTube. Coba lihat di YouTube ya. Gue juga belum lihat sih. Golnya sih bagus-bagus sih dia. Gokil berarti. Iya. Dia striker legendaris dari Hungaria. Terus ini gue nggak tahu nih, misalkan kita voting itu berdasarkan apa? Apakah dari kita kan netizen by online aja apa gimana sih? Ternyata tuh si Puskas itu 50-50, Bang. 50 dari netizen, dari kayak orang-orang biasa, 50-nya itu dari ahli dari FIFA. Oh gitu. Ada jurinya gitu. Jadi makanya vote Rizky Ridho ya. Soalnya ada 50% kemungkinan. Ya, karena dari vote manual dari kita ya. Gue yakin sih kalau orang Indonesia tuh masalah vote gitu sih kompak sih. Ya dari 250 juta orang 100 lah. Ya udah pasti itu udah pasti. Satu orang bikin 5 akun. Kan dia pakai Gmail tuh, Bang. Bikin 5 akun. Satu orang 5. Coba bayangin. Udah pasti. Dan untuk orang-orang Indo yang mau vote, jangan vote kayak nama Lamine Yamal dan Declan Rice ya. Pilih aja yang nama-nama gak kenal. Soalnya minimal 3 tuh, Bang. Oh minimal 3 ya? 3. Jadi kayak pertama Rizky Ridho, kedua misalnya Alexandro, ketiganya siapa gitu. Pokoknya jangan Lamine Yamal sama Declan Rice. Karena dia namanya tuh udah pasti gede. Pasti gede kan. Vote-nya. Jadi vote-nya udah nama-nama gak jelas aja. Biar Rizky Ridho tuh naik di atas. Jadi tinggal pilihan juri tuh semoga aja berpihak lah. Wah, ke Rizky Ridho. Saran yang bagus. Oke, coba ya. Menurut lu Bung Teguh, di antara 11 pemain itu yang mana yang layak top 3? 3. Dari yang pertama dulu, paling the best. Bukan karena gua orang Indonesia ya, tapi dari cara golnya Rizky Ridho tuh dia scanning dulu, langsung timingnya pas. Dan dia seorang asbek. Oh iya. Back tengah loh. Mungkin kalau striker oke lah, atau sayap. Dia back dengan punya visi, dia langsung shooting. Scanning dikit shooting. Wah itu udah luar biasa sih. Nah buat yang kedua tuh menurut gua siapa ya? Brasil. Rodriguez sih kayak, Bang. Itu lumayan. Dari bola muntahan langsung bandring. Iya, langsung bandring kaki kiri. Itu Kidala juga lumayan itu. Kayak kiper sulit sih. Terus yang ketiga Rice sih, Declan Rice. Dia emang sih kesalahan Thibaut Courtois ya. Cuma dibalik itu tendangannya dia emang kenceng sih. Iya, bisa memanfaatin juga ya. Kenceng itu bener, kenceng pojok lagi. Itu emang spesialis sih dia. Spesialis kayaknya. 2 kali loh. Gol. Iya 2 kali. Di pertandingan yang sama. Lawannya Real Madrid. Bantai 3-0. Kalau menurut lu, Bang?
menurut gue yang pertama juga sama lah. Udah pasti Rizky Ridho. Alasannya gue objektif aja ya. Bukan kan dia timnas Indonesia. Objektifnya nomor satu alasannya adalah dia scanning dulu. Bener tadi yang lo bilang. Iya betul, scanning dia. Sebelum dia naruh bola di gawang musuh, scanning dulu. Terus dia udah pasti dia memperkirakan itu. Karena dari pergerakan dia sebelum nge-shoot tuh dia kayak udah ngitung tuh. Udah ngeliat dulu ya. Udah ngeliat dulu. Kira-kira bisa nggak nih langsung masuk, dan timingnya pas banget karena emang posisi kiper juga maju. Kiper maju. Dan yang ketiga, menurut gua, karena menurut gue di timnas juga dia punya bakat yang bagus buat long ball. Terupas-terupasnya bagus. Terukur. Lumayan bagus juga akurasinya buat terupas. Dan kayaknya dia memanfaatkan terupas itu ya. Iya sih. Kayaknya dia sebenarnya naruh bola itu. Naruh bola itu di ujung. Nah, itu sih kalau menurut gue. Berkelas emang. Yang nomor 2 Montiel ya. Oh, Montiel, iya. Montiel sih. Independente. Menurut gue dia lumayan bagus. Terus yang ketiga siapa, Bang? Aduh, ini antara Nasr sama Declan Rice sebenarnya. Mana nih? Jadi bingung. Gue Nasr aja deh. Nasr aja deh. Nasr aja tadi gue lihat apa ya, kenceng banget itu. Kenceng sih tuh. Dan terarah gitu. Tengah loh. Iya loh. Saltonya tengah loh. Bukan salto yang pojok gitu. Nah, di tengah kiper juga nggak bisa nepis, Bang. Nah, kayaknya saking kenceng itu. Itu gokil sih. Bisa masuk. Ya mungkin kalau lu boleh ke pojok, oke lah kiper. Iya. Tapi ini bola tengah. Ada kiper posisinya tuh. Menurut gue dia yang ketiga. Oke, itu aja informasi dari kita tentang pemain-pemain si Puskas Award ini. Kita udah ngejelasin dari negara mana biar orang lu pada nggak penasaran aja. Gue bacain. Ya udah gitu aja. Thank you. Di next episode berikutnya.